Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, nah jadi kemarin kita sudah bahas kemungkinan kalau terjadi resesi di Amerika seperti apa. Ya, buat lo yang belum nonton silakan boleh nonton dulu di situ. Itu bisa dibilang adalah skenario bearish kita. Ya, kalau terjadi resesi tentunya akan kemungkinan besar drop seperti di 2020. Ya, buat detailnya lo bisa nonton di video gue yang kemarin sudah gue upload ya. Nah, pada hari ini gimana kalau ternyata tidak terjadi resesi ya? Kita berandai-andai dulu ya, seperti di video gue sebelumnya. Menurut gue yang menjadi data paling penting adalah di GDP atau Gross Domestic Product dari US ya. Ini gue rekam belum keluar datanya tanggal 28 ya. Nanti maybe by the time ini video sudah keluar, nanti data untuk Juli sudah keluar juga ya. Tapi intinya yang kita tunggu adalah 2 bulan ke depan. Apabila 2 bulan ke depan ini terjadi peningkatan GDP, otomatis minimal for now ya, kita nggak perlu deg-degan dulu soal resesi. Kalau dua data kuartal, berarti kuartal 2 dan kuartal 3 bagus di selanjutnya ya. Kalau itu terjadi, kita bisa kita bisa tenang dulu ya. Nah, anggap ini sudah di dalam kantong nih ya, sudah berhasil ya, sudah berhasil GDP-nya sesuai dengan harapan kita. Selain dari itu, emang ada apa lagi ya? Seperti yang kita tahu ya, BlackRock sudah semakin mendekat dengan Bitcoin ETF dia ya. Dia yang paling ya bisa dibilang yang paling mendekati. Nah, buat orang yang mungkin berpikir emang kenapa sih BlackRock, Bang? BlackRock tuh emang siapa sih? Kayaknya dibahas terus gitu ya. Nah, buat lo yang nggak ngerti, BlackRock terus juga ada Fidelity di sini dan berbagai macam perusahaan-perusahaan lain, mereka masuknya adalah ke asset manager. Nah, kalau kita lihat siapa asset manager terbesar di dunia, kita bisa di sini BlackRock nomor 1 dengan aset under management dia adalah 9,4 triliun US dollars ya, bukan miliar, 9,4 triliun US dollars. Itu kalau ke rupiah nggak tahu jadi kuadriliun mungkin ya, nggak ngerti lah, terlalu besar, gue pusing ngebayanginnya ya. Nah, seperti yang gue bilang di sini bukan cuma BlackRock, tetapi ada juga Fidelity. Jadi kita bisa di sini ada BlackRock dan Fidelity. Artinya kebayang dua asset manager yang terbesar di dunia ya, nomor 1 BlackRock, nomor 3 Fidelity, mereka membuat Bitcoin ETF. Kita anggap deh ini kita gabungin ya, aset under managementnya kita gabungin jadi sekitar 13 triliun US dollars. Masuk 1% aja itu sangat pesimis kan ya. Hanya masuk 1% saja itu sudah 130 miliar US dollars. Kita lihat berapa market cap Bitcoin, 580 ya. Totalnya untuk triliunnya 1,2 triliun untuk semua kripto ya. Berarti kebayang sih ya, berapa persen sih total market cap kripto dibandingkan dengan aset under managementnya BlackRock dicampur Fidelity. Masukin 1% aja akan langsung bergejolak. Nah, terus ada yang mikir, tapi Bang, ya bergejolaknya emang segede apa sih? Nah, seperti yang gue sudah sebutkan ya dari sebelum-sebelumnya, manusia itu adalah makhluk ekstrim. Apabila terjadi pump, apa yang terjadi? Orang semua masuk FOMO. Jadi lagi-lagi ya, seperti yang gue bilang, manusia itu adalah makhluk yang ekstrim. Waktu lagi bearish, extreme bearish. Waktu lagi bullish, extreme bullish. Jadi dengan adanya aliran dana misalkan cuma 1% aja dari sini ya, pure dari mereka saja itu akan meningkatkan Bitcoin seberapa besar. Ya lu hitung sendirilah ya. 180 itu berapa persennya dari 180. Itu kebayang kira-kira ya, nggak bisa percis tapi kira-kira peningkatan dari Bitcoinnya. Nah, kalau Bitcoin rally ke atas ya, nah apa yang biasanya terjadi dengan altcoins? Biasanya ngikut. Ya, jadi lagi-lagi ini akan menjadi suatu efek domino yang luar biasa besar ya. Dan bisa dibilang untuk Bitcoin sendiri ya, bukan untuk alts lain, tapi untuk Bitcoin sendiri secara regulasi bisa dibilang akan lebih jelas lah ya. Kenapa? Karena gini ya, Bitcoin nggak pernah masuk ke dalam salah satu pembahasan ini sekuritas atau bukan. Kenapa? Karena Bitcoin seperti yang kita tahu itu fair release ya. Nah, fair release artinya apa? Saat dia dikeluarkan di Bitcoin tidak ada pre-sale. Salah satu yang menjadi duri dalam onak dari semua altcoins project itu rata-rata 95%, ya lebih lah mungkin ya, bahkan 98% itu punya pre-sale. Nah, pre-sale itu akan bisa selalu minimal di-argue oleh regulator sebagai apa? Sebagai itu masuk ke dalam sekuritas.
begitu. Ya jadi kayak ya kalau lu dari awal udah punya duluan koinnya berarti lu bisa ya apa namanya ya lu bisa melakukan ngedam dulu dan seterusnya. Itu masuk banyak yang argue itu masuk ke Howey test walaupun ya buktinya kita lihat Ripple aja terbukti bukan walaupun dia ada presale. Jadi itu nggak pasti jadi sekuritas, tetapi meningkatkan resiko dia bisa dia bisa dimainkan dalam tanda kutip dengan regulator, gitu. Bitcoin tidak, ya. Jadi nggak perlu kita deg-degan untuk urusan regulasinya. Hanya paling ya, yang paling sering dipakai adalah tiba-tiba di ban, Bitcoin di ban di Cina, di ban di sini, di ban di situ, ya the usual stuff lah. Tapi nggak bisa dikatakan sebagai suatu sekuritas. Nah, jadi itu adalah hal yang terbesarnya, itu secara fundamentalnya ya. Ini menurut gue yang akan menjadi bensin utama nih. ETF Bitcoin secara spot ya berbeda dengan futures. Buat lo yang berpikir, bang kan udah tuh kemarin nggak kemana-mana tuh setelah dapat Bitcoin ETF. Yes, karena futures. Futures itu derivatifnya. Jadi mereka tidak perlu membeli Bitcoin ya. Jadi kalau yang dulu tuh gue lupa punya siapa ya, CME kalau nggak salah ya. Jadi CME itu nggak perlu beli Bitcoin. Nah, tetapi kalau Bitcoin ETF, no, dia harus punya Bitcoinnya. Bahkan kalau lu ngikutin terus DCWT, kemungkinan besar sudah tahu bahwa BlackRock sudah memilih Coinbase sebagai kustodian dari Bitcoin mereka. Begitu. Jadi setiap orang, setiap institusi yang beli Bitcoin ETF di sini, ya, di BlackRock maupun di Fidelity, itu mereka secara langsung akan membeli Bitcoin secara spot dan ditaruh di kustodiannya mereka masing-masing. Jadi artinya apa? Langsung terjadi impact terhadap harga, berbeda dengan Bitcoin futures ETF. Ya, jadi itu secara fundamentalnya. Ini menurut gua adalah momen seperti kemarin kan di cycle yang ya cycle 2020 lah ya. Itu kepumpnya secara fundamental karena ada Elon Musk yang beli Bitcoin, ada MicroStrategy biasa ya, si Saylor, wah gila-gilaan beli Bitcoin dan seterusnya. Kali ini yang menurut gue akan menjadi momen seperti itunya adalah di ETF Bitcoin dari BlackRock, Fidelity, dan seterusnya. Saat mereka sudah disetujui, disitulah uang-uang institusi akan masuk ke Bitcoin. Ya, dan mau tidak mau seperti yang gue sudah katakan sebelumnya ya, saat Bitcoin rally akan terjadi korelasi dengan altcoins. Ya, jadi itu alasan fundamentalnya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke alasan teknikalnya atau TA-nya. Nah, secara TA-nya seperti apa, Bang? Secara TA-nya yang paling simpelnya dulu adalah kita dalam suatu bullish trend. Maksudnya gimana, Bang? Gini, untuk gue pribadi, ya gue paling gampang untuk mendefinisikan suatu bullish trend adalah di mana suatu aset sedang membuat suatu higher high dan higher low. Untuk Bitcoin ini sangat rapi membuat higher high dan higher low ya di makro, bukan per jam atau per hari, per minggu di sini ya, time frame-nya per minggu. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan kemungkinan besar akan lanjut membuat higher low. Like a clockwork di awal 2023 Januari ya. Itu alasan pertama yang paling simpelnya. Mungkin ada orang berpikir, tapi bang kan bisa reversal. Bener. Gue suka cara berpikir seperti itu. Bisa reversal. Nah, selanjutnya ada apa lagi bukti secara TA bahwa Bitcoin sedang ada kemungkinan masuk ke bull market ya. Nah, kalau buat itu sendiri sebenarnya lu bisa cek ke DCWT gua, itu gua nyari setiap hari ada aja satu indikator TA yang menunjukkan bahwa Bitcoin momentumnya sedang ke atas. Cukup banyak ya. Untuk yang bearish juga gua bahas, tapi lebih banyak bullish jujurnya karena memang pada faktanya sekarang lebih banyak bukti secara TA yang lebih bullish secara makro ya. Tapi kalau gua pribadi, dari itu semua yang gua paling favorit adalah di sini, bull support band. Bull support band adalah suatu indikator yang kayaknya terlalu sederhana buat dipakai. Tetapi anehnya ya, secara probabilitas ini sangat-sangat besar akurasinya. Itu gue juga bingung kenapa ya. Nggak ngerti kenapa, tetapi ini berkali-kali berhasil ya. Nah, kalau kita di sini bull support band sesuai dengan namanya adalah suatu support awalnya. Tapi kalau ketembus di bear market maka akan menjadi suatu resisten ya. Nah, jadi kalau gua pribadi akan menyebut satu market ini bullish, bull market atau bear market dari sini, bull support band. Ini spesifik untuk Bitcoin ya, spesifik untuk Bitcoin. Alts anehnya nggak seakurat Bitcoin ya untuk bull support band ini.
Jadi kalau kita lihat di sini, dia sudah tembus dari Januari 2023 dan berkali-kali sudah terpantul di bull support band. Literally 2 kali dengan sangat rapi di bull support band. Jadi ini penyebabnya kenapa gue sebut sebagai secara TA-nya it's still bullish, it's still a bull market walaupun sekarang sedang konsolidasi yang cukup menyebalkan di sini ya. Nah, tapi Bang, ini kan pendek Bang. Ada nggak data lain yang lebih panjang? Oh ada ya. Kita cek sampai sebisanya lah ya. Sebanyak mungkin datanya. Kalau kita lihat di sini ya. Saat bull support band sudah menjadi support dan berhasil memantulkan Bitcoin di sini contohnya 2015 sampai 2018 ya. Apa yang terjadi? Setiap terpantul, rally. Terpantul, rally. Terpantul, rally. Terpantul, rally, dan seterusnya. Lo bisa lihat berkali-kali. Tetapi saat sudah tembus sebagai suatu support dan mulai menjadi resisten seperti di sini nih ya, tembus Januari 2018. Nah, mulai jadi resisten di sini, resisten lagi. Nah, di sini dia mulai si bull support band ini menjadi suatu resisten ya, berubah dari support jadi resisten. Dan yang paling penting adalah kalau dia mau reclaim itu bukan cuma weekly close di atas, tetapi weekly close di atas dan kembali mantul di situ. Ya, jadi bukan cuma reclaim tetapi harus menjadikan lagi support. Ya. Jadi lagi-lagi ini bahkan lo bisa tarik sampai ke awal banget di mana market harusnya super random, tapi bull support band untuk Bitcoin gak tahu kenapa sangat akurat. Retest, rally, retest, rally, jebol, tamat bull market. Ya, di sini rally, berhasil mantul lagi, lanjut lagi bull market, dan seterusnya ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau mau dibilang ada gagalnya nggak Bang? Kenapa jadi 90%? Ada di sini ya, jebol, tapi dia berhasil reclaim lagi. That's it. Sisanya apa? Saat dia sudah jebol, ini jadi resisten, ya udah bear market. Jadi lagi-lagi ini satu TA yang simple banget, cuma exponential moving average 21 sama simple moving average 20. Tetapi berkali-kali terbukti bisa mengalahkan berbagai macam garis-garis luar biasa kayak Picasso ya. Jadi itu dia alasannya kenapa gua berpikir ini masih ada kesempatan bullish selama bull support band itu masih menjadi support ya. Itu adalah secara TA-nya. Nah, tetapi seperti yang gue bilang, ini semua ya, secara fundamental, secara TA, semua akan berhasil apabila apa? Tidak terjadi resesi. Jadi lagi-lagi ya, resesi ini masih belum bisa kita sebut pasti tidak ada atau pasti ada ya. Karena ya GDP-nya belum menunjukkan data itu gitu ya. Nanti kita harus lihat kuartal 2 dan 3. Apabila kuartal 2 dan 3 bagus, nah disitulah ya menurut gua akan menjadi konfirmasi yang luar biasa bullish untuk Bitcoin bisa lanjut ke atas ya, tentunya membuat all time high dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita mengenai bullish scenario dari Bitcoin ya. Jadi kuncinya sekali lagi gua recap ya, kunci utama secara fundamental adalah ETF Bitcoin menurut gua, karena lagi-lagi ETF Bitcoin ini adalah suatu green light untuk para institutional investor di US yang tadinya mungkin nggak bisa secara hukum memiliki exposure ke Bitcoin. Dengan ini dikasih green light, tentunya itu ada institutional ya. Tetapi selain itu juga akan ada FOMO yang luar biasa besar. Seperti biasa ya, orang masih banyak yang beli apabila orang lain beli juga gitu. Itu terlalu sering terjadi, bukan karena akumulasi dia, bukan karena analisa dia, tapi karena orang lain beli, dia beli. Nah, ini akan membuat suatu efek latah yang luar biasa besar juga menurut gua. Selain dari memang fundamentalnya bagus ya. Nah, secara TA seperti yang gue bilang tadi, ada bull support band dan berbagai macam bukti-bukti TA lain. Buat lu yang pengen terus up to date bukti TA secara ya yang lain dari bull support band, bisa terus menonton DCWT ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update gua pada hari ini mengenai bullish scenario. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.